Kalau kita melihat Mbak Rara di stadion MotoGP, kita tidak bisa menggunakan referensi berdasarkan kepercayaan kita masing-masing karena kita berbeda-beda. Yang terpenting itu adalah dari pelaksanaan itu ada story kemudian menggerakkan. Dan Mbak Rara telah sukses menggerakkan kita semua. Ternyata saya masih menyimpan benda ini yang disebut sebagai singing bowl. Dan kalau Anda melihat ini, barangkali Anda langsung ingat dengan Mbak Rara, seorang perempuan yang dikenal sebagai pawang hujan yang tampil begitu ekspresif di dalam arena MotoGP. Dia berhasil menghentikan hujan. Katanya sebelumnya diminta untuk membuat alam di sana agak lembab agar para pembalap bisa nyaman melakukan kegiatannya. Setelah itu kemudian Mbak Rara yang tadinya katanya tidak bisa masuk ke tengah lapangan akhirnya diizinkan dan dia secara ekspresif telah melakukan perannya. Luar biasa sekali dan sejak saat itulah kemudian nama arena MotoGP Indonesia di Lombok dikenal dunia. Jadi hari ini memang kita hidup dalam sebuah era baru yang disebut sebagai The Dream Society. Saya akan kembali kepada Anda. Tetapi saya ingin cerita dulu benda ini. Ini disebut sebagai singing bowl yang dipakai oleh Hmong di Tibet, dan Hmong Buddhis ini menggunakannya untuk meningkatkan konsentrasi dan sekaligus untuk memanggil orang dalam menjalankan ibadah. Benda ini saya beli di Dubai kira-kira 15 tahun yang lalu dan sering saya pakai untuk mengajar di kelas untuk menunjukkan bahwa betapa pentingnya seseorang untuk melakukan kegiatan yang persuasif dan sekaligus menjelaskan munculnya apa yang disebut sebagai Dream Society. Benda ini saya butuh waktu 4-5 hari karena harganya sangat mahal. Jadi saya kembali lagi, tawar lagi pada orang Arab yang menjualnya di Dubai. Akhirnya sangat menggoda ketika dia bilang, sini, come katanya. Saya diminta untuk menaruh tangan seperti ini, kemudian ditaruh di depan saya dan dia putar seperti ini. Anda bisa dengar bunyinya ini masuk ke dalam kalbu kita. Ya. Ada gema yang bergelora di seluruh ruangan. Tetapi yang lebih penting lagi adalah ini ada getaran, ada resonansinya yang masuk ke tangan saya terus sampai ke hati saya. Begitulah cara orang Arab mempengaruhi kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah benda ini ternyata membawa pesan tersendiri. Inilah era Dream Society di mana hari ini kita menyaksikan story, cerita yang sampai ke hati itu menjadi jauh lebih penting dari produk itu sendiri. Tentu saja sekarang diperluas, tidak hanya tempat tetapi juga pada produk-produk yang ditawarkan sehari-hari. Karena kita berada dalam dunia informasi, peradaban informasi, ada sosial media dan sosial media mempercepat penyebaran informasi. Dan di dalam situasi seperti itu tentu saja kita sebagai konsumen, sebagai penonton dituntut untuk membaca banyak hal dengan imajinasi kita. Bukankah orang yang melakukan prank-prank itu juga mendorong kita untuk berimajinasi? Kita tidak tahu ujungnya kemana. Bahkan para politisi sekarang seringkali menyampaikan prank. Kita pikir mereka sedang menjelaskan ekonomi masa kini dengan sungguh-sungguh, pendidikan boleh tinggi. Ternyata dia sedang menyampaikan sesuatu yang imajinatif, menakut-takuti kita karena itu adalah lawannya yang sedang dihadapi. Jadi kata Albert Einstein, the true sign of intelligence is not knowledge. Kecerdasan yang sesungguhnya itu bukanlah pengetahuan, melainkan adalah imajinasi. Anda boleh sekolah tinggi sampai S3, karena sampai ke S3 yang Anda dapatkan adalah pengetahuan. Dan pengetahuan itu bukanlah kecerdasan. Baru sekarang kita melihat anak-anak TK, anak-anak PAUD diberikan kecerdasan, dilatih kecerdasan motoriknya, eksploratif, kecerdasan untuk hidup berkelompok, menghormati teman dan lain sebagainya, kecerdasan melihat dari sudut yang berbeda, dan tentu saja kecerdasan untuk membaca yang tak terlihat. Jadi kalau kita melihat Mbak Rara di stadion MotoGP, jangan hanya melihat bendanya, jangan hanya melihat dengan referensi Anda. Anda barangkali mempunyai referensi, entahlah referensinya apakah ilmu pengetahuan melihatnya sebagai mitos. Dulu orang di era hunter and gatherer ketika belum hidup menetap, banyak mitos, belum ada sains. Kita anggap mereka orang terbelakang. Bukan itu. Kita juga tidak bisa menggunakan referensi berdasarkan
kepercayaan kita masing-masing karena kita berbeda-beda. Tetapi ketika melihat itu, manusia yang cerdas membacanya dari imajinasi yang muncul dari suatu yang mereka lihat. Sama seperti misalnya ketika Anda pergi ke Paris, apapun agama Anda, yang Anda lihat adalah bangunan-bangunan gereja. Sampailah Anda misalnya ke sebuah gereja yang sangat terkenal, Notre Dame. Apa yang membuat orang ribuan setiap hari datang ke sana? Yang membuat mereka hadir ke sana itu adalah cerita tentang si bongkok, Hunchback of Notre Dame. Disitulah ada cerita yang sangat menarik, ada patung-patungnya yang dibuat oleh para seniman di era Renaissance, sangat indah. Dan seorang perempuan tiba-tiba bercerita kepada suaminya. Saya saksikan sendiri di depan itu. Mereka mengatakan pada suaminya, "Ayah, di sini perempuan gypsy itu menari-nari, namanya Esmeralda." Dari mana mereka mendapatkan cerita itu? Itu adalah cerita yang membawa mereka untuk datang ke sana. Tak mengherankan kalau Muhammad Ali pernah mengatakan manusia yang tidak memiliki imajinasi sama juga dengan manusia yang tidak mempunyai sayap. Dia tidak bisa pergi, dia tidak bisa terbang. Dan itulah yang membuat kita kemudian hadir di berbagai tempat. Saya bisa bercerita kepada Anda bahwa sebagian besar orang yang datang ke Paris datang ke museum dan kemudian melihat hanya satu lukisan. Padahal di sana ada ribuan lukisan yang indah sekali. Lukisan apa yang membuat orang arusnya banyak sekali menuju satu titik? Tentu saja adalah Mona Lisa, sebuah karya besar dari Leonardo da Vinci. Apa yang membuat mereka melihat ke sana? Lukisannya biasa saja, di internet kita sering lihat, tetapi mereka ingin melihat the genuine dari karya Leonardo da Vinci yang ada ceritanya. Cerita tentang bagaimana lukisan ini sampai hilang dan dicuri, dibawa, dipindah ke tempat lain dan akhirnya harus ditebus dengan harga yang mahal. Cerita-cerita tentang wajah dari Mona Lisa itu mengapa demikian banyak kita baca, kemudian kita ingin proof ketika kita melihat sendiri di tempat itu. Jadi di dunia ini ada banyak sekali cerita-cerita yang kemudian menggerakkan manusia. Dan hari ini cerita telah menjadi bahan terpenting dalam pemasaran pariwisata. Ajang sport marketing tentu saja bukan sekedar jualan sport, bukan hanya sekedar mendapatkan tiket, orang datang dan sponsor. Itu biasanya habis untuk pelaksanaan pada hari itu saja. Jangan-jangan juga harus nombok. Tetapi tujuannya adalah untuk mendatangkan turis karena mendapatkan perhatian. Turis itu tidak datang pada saat pelaksanaan yang seringkali media kemudian memberitakan hari ini hotel penuh, pesawat penuh, mulai bergerak ekonomi. Tapi besoknya kan kosong. Nah, yang terpenting itu adalah dari pelaksanaan itu ada story kemudian menggerakkan. Dan Mbak Rara telah sukses menggerakkan kita semua. Menaruh perhatian termasuk saya yang mencari kembali benda ini yang saya sudah tidak tahu ada di mana, tapi saya cari lagi dan saya akan menggunakannya untuk mengajar dalam waktu dekat. Kalau pandemi sudah berakhir, kita bisa melakukan tatap muka. Singing Bowl ini sangat berarti bagi saya karena dia kaya dengan story. Nah, kemudian kita juga menyaksikan ada banyak sekali tempat-tempat yang dikunjungi oleh masyarakat di dunia karena memang story-nya. Story ternyata menjadi lebih penting daripada produk itu sendiri. Misalnya saja kalau Anda pergi ke Loch Ness. Loch Ness ini adalah sebuah danau yang sangat terkenal di daerah Skotlandia yang telah menggerakkan saya juga untuk datang ke sana. Berjam-jam naik bis pergi dari London, kemudian pergi lagi ke berbagai kota lainnya. Sampailah kami di Loch Ness, melewati kawasan pedesaan yang banyak pohonnya. Dan sampai di sana orang sudah banyak antri untuk naik satu kapal. Dan kami kemudian diceritakan bahwa di kapal itu nanti kita akan bisa melihat monster. Kenapa kita semua datang ke sana? Karena ada story danau itu pernah ditemukan ada monster. Dan kami pergi ke sana. Sepanjang perjalanan diceritakanlah danau itu bentuknya seperti gelas begitu. Dalamnya luar biasa seperti Danau Toba barangkali. Kemudian ada resonansi yang bisa mengukur kedalaman di mana kami berada. Tapi sepanjang perjalanan saya tidak pernah melihat ada monster. Karena semua orang bertanya bentuk monsternya seperti apa. Akhirnya guide yang ada di dalam kapal itu kemudian menunjukkan, lihat di jendela,
Dan itulah yang akhirnya saya foto. Di jendela itu ada sebuah gambar ditempelkan di situ seperti kepala biawak di sini atau kepala komodo di sini. Jauh lebih keren, jauh lebih besar komodo kita. Kemudian kita menyaksikan orang melihat dan terpasang motret itu di situ. Konon dikabarkan ada sepasang suami istri yang datang ke sana dan kemudian mereka pernah menemukan keluar monster dari danau itu. Cerita mengenai monster itu ternyata kemudian diklarifikasi oleh sejumlah ilmuwan yang belakangan menemukan itu adalah bayangan karena di sekitarnya ada hutan yang terjadi penguapan air dari danau dan kemudian pergantian cuaca ketika angin bertiup maka bayang-bayangnya membentuk seperti monster. Ini agak mirip dengan apa yang saya lihat di daerah Garut. Ada suatu kawah yang menyemburkan asap putih dan ketika kami datang ke sana ada kuncen yang menjaga dan kemudian dia menggerakkan tangannya. Mereka manggil kita, lihat katanya. Ini naganya, saya panggil keluar. Naganya keluar begitu dan anehnya kawan-kawan saya semua tidak ada yang melihat. Hanya saya yang berhasil melihat. Ada naga keluar dan dia gerakan dengan tangannya seakan-akan itu adalah tenaga dalam. Selesai kami turun dari sana, kawan-kawan saya semua tertawa, menanyakan kepada saya, aneh sekali. Semua tidak melihat, tapi Pak Renald bisa melihat. Gimana naganya seperti yang dilihat Pak Renald? Sambil tersenyum saya bercerita kepada kawan-kawan saya bahwa saya tidak melihat dengan kasat mata, tapi saya melihatnya dengan imajinasi. Jadi itu tidak ada, tapi ada dalam imajinasi saya. Ini tidak lain adalah karena sejak kecil saya diajarkan oleh orang tua saya untuk menghargai ucapan-ucapan tokoh tetua yang ada di setiap wilayah. Dengarkan, saya pernah mengalami kecelakaan karena hati saya itu menolak dan kemudian saya membuang pemberian orang. Dan sejak saat itu saya belajar bahwa saya harus lebih respect terhadap alam, terhadap sesama. Jadi ketika diceritakan seperti itu, dia menggunakan storytelling dan saya menjawab juga dengan imajinasi saya. Jadi memang kecerdasan ini sangat dibutuhkan, kecerdasan kita untuk menggunakan imajinasi dalam beragam hal. Sama saja misalnya kalau saudara pergi ke India dan tentu saja di India ada banyak tempat wisata. Tempat wisata yang sangat terkenal tidak jauh dari New Delhi itu adalah Istana Taj Mahal. Pergilah saya ke sana dengan antrian yang panjang sekali, orang India jumlahnya banyak. Jadi sama seperti pergi ke Candi Borobudur, tidak hanya bertemu dengan turis asing, tapi turis lokalnya juga banyak sekali. Berdesak-desakan kami, tentu ada jalur khusus untuk turis asing, masuk kami ke dalam dan semua orang di dalam selain mengagumi bangunan-bangunan istana yang dibuat dengan batu-batu tertentu yang sangat indah, warna-warni, kami semua menuju ke sebuah tangga sampai ke atas. Dari ketinggian itu kami hanya menuju sebuah tempat yaitu makam raja. Di sana ada makam Raja Shah Jahan bersama dengan istri yang sangat dicintainya, Mumtaz Mahal. Kisah sejati raja dengan istrinya ini tentu saja telah menjadi cerita yang ramai di seluruh dunia. Konon diceritakan oleh kawan-kawan saya di sana bahwa pada waktu istana itu dibuka untuk turis, ternyata yang banyak datang adalah kaum muda yang tengah berpacaran. Sesampainya di atas pada waktu itu belum ditutup dan belum ada penjaga. Mereka ziarah ke makam itu dan setelah itu mereka bergandengan tangan melompat dari atas melakukan ritual bunuh diri. Dan itu bukan cuma satu pasangan, tetapi satu hari saja ada beberapa pasangan dan terjadi berbulan-bulan. Sampai kemudian pemerintah India memutuskan untuk menutup bagian tertentu dari istana itu sehingga orang tidak bisa melompat keluar dan tentu saja ada polisi di sana. Dan polisi India Anda tahu ketika kami sampai di sana tidak bisa lama-lama. Dia pakai kayu yang panjang dan disabet satu persatu sehingga orang-orang yang melihat itu hanya bisa sekejap, setelah itu harus turun karena dari bawah sudah banyak sekali orang yang antri mau naik ke atas. Pertanyaannya, mengapa pasangan muda di sana dulu melakukan ritual bunuh diri? Jawabannya adalah karena di India pernikahan yang cinta sejati itu sulit sekali untuk dilakukan. Marriage dilakukan atas kesepakatan keluarga. Jadi orang tua yang memutuskan, yang menjodohkan, melakukan pertemuan dan minta kepada orang tua lain agar anaknya menikah dengan anaknya. Jadi di sana marriage arrangement itu adalah hal yang sangat biasa sekali. Ditambah lagi tentu saja ada masalah struktur masyarakat yaitu kasta.
Masyarakat yang berkasta ini tentu saja tidak mudah untuk memilih pasangannya. Tidak bisa seperti kita orang Indonesia melihat orang dari mata turun ke hati. Kemudian besoknya janjian, setelah itu berpacaran kalau disukai oleh pasangannya, dan akhirnya bisa menuju ke jenjang pernikahan. Di sana tidak bisa begitu, banyak hambatannya. Dan bagi mereka yang mendapatkan cinta sejati yang masuk sampai ke hatinya, maka mereka memutuskan untuk langgeng di surga. Mereka kemudian melompat dan melakukan ritual bunuh diri. Ada banyak sekali tempat-tempat di dunia ini yang dikunjungi karena story-nya. Tapi kali ini Rolf Jensen, seorang peneliti dari Jerman, mengatakan bahwa kita akan segera bergeser dari era yang disebut era informasi, dari abad informasi, abad IT, information technology, menjadi abad dream society, yaitu peradaban mimpi. Dan dalam peradaban mimpi ini, story katanya menjadi lebih penting daripada produk itu sendiri. Ya, seperti story tentang Mbak Rara itu kemudian ramai diperbincangkan di media massa. Karena apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh orang yang di tempat itu tidak penting. Yang penting itu memang adalah story yang disebarkan ke seluruh dunia. Dan semua orang, semua wartawan, semua netizen selalu berburu story. Story bisa berbentuk gambar, bisa berbentuk video, bisa berbentuk grafik, bisa juga berbentuk cerita yang dikarang. Ini adalah suatu peradaban yang menjadi penting hari ini, yang mengakibatkan ada sejumlah produk yang tumbuh tiba-tiba eksponensial. Tumbuh eksponensial ini tidak sembarangan karena ada story-nya. Sama seperti tiba-tiba McDonald diserbu oleh anak-anak muda. Gojek banyak sekali. Karena di situ ada story tentang BTS Mills. Dan kita ketahui bagaimana Korea telah sukses membangun K-pop atau Korean pop ini, yaitu Hallyu Wave, sebuah gelombang yang ternyata dibangun dengan penuh kesungguhan. Ini memerlukan waktu, tetapi kita menyaksikan bagaimana kreativitas dan imajinasi kaum muda digerakkan oleh pemerintah. Seperti dikatakan oleh mantan Presiden Roh Moo-hyun, dia mengatakan demikian, "A powerful cultural nation will become an economically strong nation." Mereka bisa menjadi negara ekonomi yang kuat kalau mereka memiliki culture yang sangat dominan, yang sangat kuat. Memang di dunia ini kita melihat ada negara-negara yang culture-nya sangat kuat dan ada yang culture-nya sangat lemah. Kalau culture yang lemah itu akhirnya hanya mengandalkan pada kontrak dan transaksi saja. Tapi culture itu adalah ikatan, itu adalah trust. Itu adalah simbol dari bagaimana suatu bangsa dibangun berabad-abad untuk melakukan perekatan-perekatan. Dan bagaimana generasi muda di Korea telah berkembang, saya kira Anda sudah tahu ceritanya. Alasan berkembangnya adalah di sana karena ada kebebasan yang dibangun. Mereka mendapatkan demokrasi dan akhirnya kebebasan berekspresi itu kemudian berkembang. Tentu saja mereka mempunyai budaya kejuangan yang sangat kuat. Nah, Hallyu Wave ini antara lain kita saksikan kalau sejarahnya pada tahun 1999 misalnya ada sebuah K-movie, Korean movie yang kemudian masuk dalam blockbuster yaitu Suiri. Ini adalah kisah yang banyak disukai dan menjadi sangat penting karena merupakan salah satu tonggak dari kemajuan penjualan story di dunia ini. Di samping juga boybandnya Hot tahun 1996 yang kemudian mendapatkan National Idol di China. Luar biasa sekali, penduduk yang besar sekali itu bisa mengakui bintang dari Korea. Sekarang kita saksikan bintang-bintang besar di Amerika ingin bekerja sama dengan bintang-bintang dari K-pop ini. Luar biasa sekali ya. Bahkan Korea juga pernah melahirkan Lee Jung Hyun. Ini adalah techno princess yang luar biasa sekali dan menjadi hits di Cina dan juga di Hong Kong. Nah, sejak saat itulah muncul kegiatan ekonomi kreatif mulai dari operasi plastik, klinik-klinik kecantikan di Korea, sekolah-sekolah perfilman, sampai bisnis kosmetik, merchandise, fashion dari Korea yang perlahan-lahan menggeser apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh Jepang, bahkan sampai ke New York dan negara-negara maju lainnya. Dan bagaimana story ini dikembangkan? Jadi ceritanya begini, inilah Dream Society. Society itu selalu berkembang dari masa ke masa. Dan inilah yang membuat kita menjadi manusia.
Perjalanan kita menjadi makhluk yang beradab ini membutuhkan waktu. Tentu saja story ini adalah pengikatnya. Story inilah yang membuat kita akhirnya bisa memperbaiki kognisi kita, daya pikir kita, dan bisa bekerja sama. Suatu bangsa membangun peradaban dibantu oleh kekuatan agama. Dan agama itu adalah sebuah jalan untuk mencari Tuhan. Nah, jangan dibalik, sekarang banyak sekali orang yang mengedepankan agamanya tapi mengabaikan Tuhan kabarnya. Dan tentu saja suatu bangsa membangun itu adalah untuk membangun moralitas. Jadi manusia ini akan menjadi semakin beradab. Katakanlah kalau teori evolusi itu benar, dulu kita ini adalah makhluk yang barangkali keturunan simpanse. Katakanlah demikian, hidup dalam gua-gua tapi kemudian kita bisa berkembang karena kita menggunakan alat. Karena kita menggunakan alat, lama-lama benda yang bisa kita gunakan semakin banyak karena kita inovasi. Tetapi bukan hanya itu, makanan yang bisa kita cerna juga berkembang. Bayangkan tadinya banyak makanan yang tidak bisa dimakan, tapi kita bisa menggunakan api. Kita adalah satu-satunya makhluk yang menggunakan api. Jadi bisa dimasak. Setelah dimasak kemudian kita gunakan alat, akhirnya kita bisa mencampur. Kita bisa membuat selera jadi lebih enak. Dulu kabarnya orang-orang lama hanya makan 1 kali 1 hari karena tidak ada pengawet dan yang dimakan adalah apa yang didapatkan di alam. Alam memang penuh dengan kehidupan. Tetapi waktu berlangsung terus dari tadinya masyarakat yang berburu, tadinya hidup dalam gua, kemudian otaknya berkembang dan akhirnya kita bisa menjadi makhluk yang berdiri tegak, kemudian berkembang lagi sampai kemudian bisa hidup menetap. Dalam peradaban hidup menetap, ternyata manusia memilih untuk tinggal di tepi-tepi sungai. Disitulah manusia beranak pinak dan mulai melakukan kehidupan bercocok tanam. Kehidupannya mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Nah, ketika itulah manusia mulai melakukan perencanaan. Tetapi pada masa itu manusia mulai beralih dari tadinya hidup dengan cerita. Katakanlah dulunya itu adalah cerita itu adalah mitos, belum didukung oleh sains. Dari mitos, dari cerita, kemudian hidup dalam pertanian. Masyarakat dalam budaya pertanian mulai mengenal Tuhan. Kalau dulu Tuhannya ada banyak, lama-lama kemudian menjadi mono, ya. Dan akhirnya kemudian berkembanglah suatu peradaban yang lebih kuat. Mengapa manusia belajar agama dan mengenal Tuhan? Karena manusia ingin hidupnya menjadi lebih beradab. Peradaban dicapai, ada moralitas, kita dilarang membunuh, dilarang melakukan kejahatan, dilarang berkata-kata kasar, diatur oleh nilai-nilai dalam agama. Tuhan hadir bersama kita untuk menciptakan kedamaian, bukan untuk membuat keributan, perpecahan, dan mendorong orang lain untuk marah kepada orang lainnya. Jadi agama dilakukan memang untuk membangun suatu bangsa, dan bangsa itu kemudian menjadi kuat. Karena setelah ada agama, bangsa-bangsa itu bisa bekerja sama, saling membangun satu sama lain sehingga kemudian menjadi besar. Dan pada masa itu agama menjadi sangat kuat, sekolah-sekolah adalah sekolah agama, masih ada story-nya karena agama juga dikembangkan dengan story. Jadi kita kemudian mengenal beberapa istilah. Nah, setelah itu kemudian kita bergeser masuk ke era industri. Istilah yang banyak dikenal adalah satu dari fact menjadi fact, dari story menjadi fakta. Manusia mulai mencari sains. Menggunakan sains, angka menjadi sangat penting. Revolusi industri sampai ke era berikutnya, teknologi informasi. Manusia menjadi sangat menggunakan angka. Nah, bagaimana setelah itu? Menurut Rolf Jensen, manusia akan segera kembali ke dalam story. Justru teknologi informasi akan mengantarkan manusia untuk hidup dalam peradaban bercerita. Maka spesialis-spesialis yang bisa menyampaikan human emotion dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pikiran ke pikiran yang lain, akan menjadi sangat penting sekali. Kata Rolf Jensen, storytelling will even affect the way companies hire and retain employees. Companies will recruit people based on how they express their spirit. Jadi orang yang dicari perusahaan ke depan itu adalah orang yang bisa mengekspresikan spirit atau cerita atau tentang kehidupan ini. Kita lihat sekarang di mana-mana orang mulai bercerita. Dan benarlah kata Karl Marx menurut Rolf Jensen. Karl Marx mengatakan bahwa dalam suatu ideal society, katanya,
employees harus memiliki alat produksi. Dan alat produksi itu tidak hanya ada di tangannya, tetapi ada di dalam pikirannya. Inilah yang disebut sebagai pengetahuan dan tentu saja juga di dalam hatinya. Tadi dikatakan oleh Einstein sebagai suatu kecerdasan. Dan barangkali sebagai penutup saya mengutip apa yang disampaikan oleh sejumlah orang yang telah menggunakan story. Misalnya Walt Disney, dia pernah mengatakan tertawa itu tidak ada batas waktunya. Dan imajinasi tidak ada umurnya. Tetapi dreams are forever. Semua orang bisa bermimpi melebihi batas imajinasinya. Sama seperti kata George Bernard Shaw, dia pernah mengatakan, imagination is the beginning of creation. Imagination is the beginning of creation. Dan ini sama pentingnya dengan apa yang disampaikan oleh Albert Einstein lagi. Dia mengatakan imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution. Jadi tokoh-tokoh besar ini baik Einstein maupun George Bernard Shaw sama-sama mengatakan bahwa tanpa adanya imajinasi tidak akan ada inovasi, tidak akan ada evolusi. Padahal yang abadi di dunia ini adalah evolusi itu sendiri, perubahan. Stay relevant.